Halo, bertemu lagi bersama saya Juan Ebenezer Sembiring. Di video ini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya izin Pak dosen, izin rekan-rekan sekalian, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Yang pertama, apa itu sistem informasi? Ya, sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosio-teknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi komponen untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Sistem informasi komputer itu sendiri ialah terdiri dari manusia dan komputer untuk memproses atau menafsirkan data informasi. Ya, sistem informasi sudah seperti yang dijelaskan di atas, yaitu sistem formal, yaitu yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses data, dan segala informasi yang ada. Sedangkan sistem informasi komputer tersendiri yaitu terdiri dari manusia sebagai pengguna dan komputer yang difungsikan untuk memproses dan menafsirkan data. Sedangkan sistem informasi perkebunan yang diolah, disimpan, digunakan oleh suatu perusahaan perkebunan, dan informasi yang digunakan ini dapat berupa data pekerja, jumlah produksi, biaya produksi, dan lain sebagainya. Dan sistem informasi manajemen perkebunan itu ialah sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah segala aktivitas perkebunan, baik itu berkaitan dengan para pekerjanya, jumlah produksi, biaya produksi di suatu kebun, maupun dari aspek-aspek yang lainnya. Oke, berikutnya jenis-jenis sistem informasi manajemen perkebunan. Sistem informasi manajemen perkebunan ada beberapa jenis, di antaranya yaitu sistem informasi pendistribusian pupuk, yang kedua sistem informasi hasil dan produksi kebun, yang ketiga sistem informasi monitoring dan hama penyakit, yang keempat sistem informasi SDM atau karyawan, yang kelima sistem informasi manajemen aset, yang keenam sistem informasi pasokan minyak mentah. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari sistem informasi pendistribusian pupuk. Nah, sistem informasi pendistribusian pupuk kelapa sawit pada pelanggan berbasis web bertujuan untuk menentukan lokasi peta yang akan dilakukan pendistribusian pupuk. Pemupukan tersendiri merupakan faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas kelapa sawit. Pentingnya pemupukan dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan pemupukan, maka diperlukan manajemen pemupukan yang baik. Nah, di sini sistem informasi pendistribusian pupuk itu yang dapat digunakan untuk melihat apa saja kriteria pupuk yang dapat digunakan di lahan. Misalnya di suatu lahan, misalnya di lahan A, di lahan D, dan di lahan B, itu pasti membutuhkan unsur hara atau pupuk yang berbeda. Misalnya saja di lahan A membutuhkan pupuk untuk peningkatan produksi buah, sedangkan di lahan B yaitu butuh untuk proses perkembangan dari tumbuhan tersendiri. Nah, perbedaan kebutuhan ini itu dapat kita pakai sebuah sistem informasi, yaitu sistem informasi pendistribusian pupuk. Sistem informasi ini memberikan kepada para pelanggan mereka terkait apa saja kategori pupuk yang tepat untuk di lahan mereka. Nah, di situ juga ada tersedia pupuk-pupuk apa saja, pupuk yang tersedia untuk mereka, bisakah itu pupuk ZA, urea, Ponska, atau lain sebagainya. Nah, di sini sistem pendistribusian
sistem informasi pendistribusian pupuk pada CV Tani Mudi Jaya itu sudah menggunakannya kepada beberapa pelanggan mereka. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara untuk belanja, bagaimana cara untuk memesan pupuk menggunakan website, yaitu website yang disediakan oleh Tani Mudi Jaya. Nah, mereka menampilkan dari kategori pupuk. Di sini ada produk, history, jadwal pengantaran, cara belanja. Di sini juga ada kontak personnya mereka. Di sini mereka ada kategori pupuk apa aja, pupuk kimia, pupuk cair, pupuk organik. Ada juga barang terlaris, yaitu pupuk apa saja yang terlaris yang digunakan, yang dibeli oleh para pelanggan. Nah, ada juga produk termurah. Ini ada promo-promo pupuk yang disediakan mereka. Ya, inilah tampilan bagaimana cara belanja pupuk menggunakan website. Berikutnya yaitu sistem informasi hasil dan produksi kebun. Nah, pada tahapan untuk proses hasil dan produksi kebun diperlukan monitoring untuk pengawasan dan pengecekan. Sistem informasi monitoring nantinya akan memberikan data berupa informasi yang akan diolah. Nah, di sini ada berupa sistem informasi, di mana sistem informasi ini nanti akan berisikan hasil dan produksi kebun itu seperti apa. Dan hasil produksi kebun ini akan dapat dilihat, akan dapat dipantau, diawasi dan dicek oleh para asisten kebun itu langsung. Dan bahkan para manajer bisa langsung untuk mengecek, untuk mengawasi seberapa hasil dan produksi kebun mereka. Dan ini sudah digunakan pada PT Perkebunan Mitra Ogan di Palembang. Nah, berikut tampilan website di dalamnya. Di sini ada bagian hasil kebun. Mohon maaf apabila gambar tidak jelas dan blur. Di sini ada tampilan yaitu hasil produksi dalam beberapa bulan atau tahun terakhir di PT Perkebunan Mitra Ogan Palembang. Nah, mereka sudah menggunakan ini supaya setiap produksi dapat dicek, dipantau langsung oleh para manajer maupun asisten. Yang berikutnya sistem informasi monitoring hama dan penyakit. Nah, konsep yang dikembangkan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman pertanian termasuk perkebunan adalah pengendalian hama terpadu atau PHT. Prinsip utama PHT adalah penerapan yang benar mengenai populasi hama dan penyakit tanaman. Nah, di aplikasi ini merupakan aplikasi yang memuat terkait data hama dan penyakit di suatu kebun, di suatu wilayah, suatu lahan, yaitu dia ada berisikan jumlah pohon tanaman kita, misalnya itu tanaman sawitkah, dan apa aja hama, berapa jumlah hama yang ada di kebun itu. Berapakah jumlah hama ulat api, ulat kantung, ganoderma, dan lain sebagainya. Di aplikasi ini sangat berfungsi sebagai untuk pengawasan terhadap untuk mengendalikan hama dan penyakit supaya hasil produksi dari suatu tanaman itu mencapai hasil yang maksimal karena kita sudah memonitoring hama dan penyakitnya sebelumnya, apa aja hamanya, apa aja penyakit, dan kita dapat atasi sedini mungkin. Inilah tampilan aplikasi monitoring hama dan penyakit pada tanaman pertanian termasuk tanaman perkebunan. Nah, yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau karyawan. Nah, di sistem informasi ini itu berisikan
proses perencanaan atau planning, pengkoordinasian, serta pengontrolan sumber daya manusia yang ada. Nah, di sini fungsinya ada sistem informasi manajemen ini supaya untuk menciptakannya efektif dan efisiensi kerja dari sebuah perkebunan. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ada, dan efisien berarti dilaksanakan dengan benar dan terorganisis yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, ini merupakan tampilan dari sistem informasi sumber daya manusia atau karyawan pada CV Cahaya Gemilang. Nah, mereka sudah menggunakan dari mulai pengabsenan, kehadiran, data-data karyawan, alamatnya, terus berkaitan dengan pemberian gaji, pemberian cuti, juga sudah menggunakan sistem informasi sumber daya manusia. Ini sangat mempermudah, seperti pengabsenan, mereka tidak mengabsen lagi menggunakan ballpoint, pulpen, dan seperti pengabsenan kertas manual seperti biasa, tapi sudah menggunakan sistem informasi yang berisikan data absensi, kehadiran seperti yang tertera pada layar. Berikutnya itu sistem informasi manajemen aset. Manajemen aset merupakan suatu proses pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan terhadap pembelian, pemakaian, perawatan, penyusutan, dan penghapusan aset fisik. Nah, di sini fungsinya sistem informasi manajemen aset yaitu untuk mendata aset-aset apa saja yang masih layak dipakai atau yang sedang dalam perawatan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sistem informasi manajemen aset dari PT Rekreasi Marga Mulia Palembang. Nah, di website ini berisikan tampilan aset tetap dan aset lancar. Nah, mereka mengelola aset-aset mereka atau inventaris perusahaan di sini. Ini juga bisa berisikan inventaris, yaitu seperti rumah dinas, rumah karyawan, ataupun yang lain sebagainya. Bisa juga di perusahaan inventaris alat-alat mesin dan yang lainnya itu dapat dilihat dalam sistem informasi manajemen aset. Misalnya di website ini mereka asetnya adalah sebuah alat elektronik, ya, isinya adalah keterangan asetnya, apakah asetnya itu merek apa, tanggal pembeliannya, dia jenis apa, harganya atau berapa unit yang dibeli, lalu apakah sebuah aset itu dia rusak ringan kah, rusak berat kah, atau rusak sedang, dan bisa dilihat juga dalam menu dashboardnya ada seperti peminjaman, perawatan, ya, ini berisikan tentang apa saja alat inventaris, aset yang sedang dalam kondisi baik atau tidak baik, yang sedang dirawat atau dalam perbaikan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen pasokan minyak mentah berbasis GIS. Nah, aplikasi ini mencakup sistem informasi manajemen perkebunan sawit berbasis GIS yang mampu untuk mengumpulkan, menyimpan, menggabungkan, mengatur, mentransformasikan, memanipulasi, dan menganalisis informasi-informasi yang erat kaitannya dengan data-data spasial dan geoinformasi pada perkebunan sawit,
sehingga pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan berdasarkan informasi-informasi manajemen, pengolahan, dan pendistribusian CPO yang mampu mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data-data serta informasinya dalam suatu database yang terstruktur. Nah, maksudnya sistem informasi manajemen pasokan minyak mentah ini yaitu dalam GIS itu memberikan data terkait lokasi mana yang pasokan minyak mentah atau CPO tadi itu dalam keadaannya banyak, cukup, dan juga dalam pendistribusian CPO. Seperti ini juga cakupannya luas, misalnya saja di Pulau Sumatera. Bisa dilihat misalnya di Pulau Sumatera di data itu di peta tertera Provinsi Riau memiliki pasokan minyak yang cukup dan pendistribusiannya juga dapat dilihat pendistribusiannya kemana saja. Apakah dia hanya di Provinsi Riau atau bahkan ke provinsi lain atau bahkan keluar Pulau Sumatera. Dan dapat juga dilihat misalnya di Provinsi Bengkulu pasokan minyak mentah atau CPO yang masuk ke mereka berkurang, maka nanti akan ada saran bagaimana supaya gimana pasokan CPO di situ tetap ada ya, dan bagaimana pendistribusian CPO-nya berjalan dengan baik. Oke, cukup sekian hasil dari saya mengenai sistem informasi manajemen perkebunan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.